Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Kita lanjutin lagi mini talk Osama Sentai King Oger episode ketiga. Yang pada kali ini kita akan diperkenalkan kerajaan Ishabana dan Himeno Ran sang Kamakiri Oja. Jadi langsung aja kita perbincangkan supaya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu lama, karena ini jujur aja materinya cukup banyak. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, di episode ketiga ini dimulai dari diperlihatkannya wilayah luar dari kerajaan Ishabana yang kemudian God Kamakirinya ini memasuki wilayah kerajaan yang indah dan damai banget. Nah, seperti yang kita tahu di episode kedua kemarin, Gasto dan si Jira itu diculik sama God Kamakiri untuk dibawa ke kerajaan Ishabana kayak gitu. Nah, untuk di kerajaan Ishabana ini, model-model kerajaannya itu kayak kerajaan Inggris zaman dulu gitu, yang dimana rapih banget, terus warganya ramah-ramah, dan ada salah satu ciri khasnya yaitu warganya menggunakan payung di siang hari untuk mencegah sinar matahari gitu, supaya nggak kepanasan. Beda sama di Indonesia yang pakai payung kalau ada hujan aja. Nah, next scene, sampailah Jira dan Gusto di kerajaan Ishabana, yaitu negara kecantikan dan obat-obatan. Ya, sesuai namanya, di sini wilayah itu benar-benar cantik dan indah banget. Banyak pepohonan-pepohonan, bunga-bunga dan lain-lain kayak gitu. Dan di sini disambut oleh putri kerajaan yaitu Himeno Ran beserta maid dan God Kamakirinya. Ini God Kamakirinya juga anteng banget gitu loh, patuh banget sama si Himeno Ran ya. Pinter deh pokoknya untuk kepribadian dari si God Kamakirinya ini. Nah, di sini kita tahu kayaknya si Gusto itu, si Gasto itu naksir sama si Himeno Chan ini, karena dia tuh bener-bener salting banget pas ketemu sama si Himeno Chan-nya ini. Padahal pas di kerajaan Shugodam itu dia kan kayak ya bener-bener cool gitu kan, kayak duduk sok cool gitu. Tapi pas di kerajaan Ishabana, si Gasto-nya ini bener-bener salting gitu dah pokoknya. Terus kita lanjut lagi, si Ran ini ternyata lebih tertarik sama si Jira, yang ternyata si Jira ini adalah tawanan yang dicari, beserta si Ran ini mengincar si Kuwagata milik si Jira. Lalu kita diperlihatkan lagi dari jarak jauh untuk kerajaan Ishabana ini, kastilnya itu, castle kalau kata Bang Agam, memekar gitu. Jadi yang awalnya menguncup, mungkin kalau ada musibah angin atau hujan yang deras, badai, dia bakal menguncup. Nah, kalau misalnya terang, dia bakal memekar kayak gitu. Dan dilanjutkan oleh opening dari Osama Sentai King Oger. Nah, untuk openingnya sendiri nih bakal kita bikin breakdown terpisah aja supaya kita bisa fokus antara cerita sama fokus dari si openingnya, yang jujur aja nih banyak banget clue-clue yang bikin makin penasaran sama si seriesnya ini gitu. Nah, setelah opening kita diajak masuk ke ruangan kerajaan yang merupakan tempat perawatan dan berobat sekaligus singgasananya si Ran. Jadi Rannya itu tempatnya di atas, dan untuk di bawah itu semacam kayak ruang perawatan gitu. Lagi-lagi menggunakan CGI yang sudah jauh berkembang daripada Don Brothers tahun lalu. Lalu pas si Jira ditangkap sama si Ran, si Gasto ini ternyata malah ngebela si Ran. Dan bener aja sesuai perkiraan saya, si Jira ini langsung nanya, "Lu naksir ya sama Himeno Chan?" Dan ya, dia langsung salting lagi. Nah, kita lanjut lagi. Kalau si Jira itu nggak mau ngasih God Kuwagata, Ran bakal memanggil Legless untuk mengeksekusi Jira. Tapi Jira akhirnya membuat kesepakatan untuk menukarkan si God Kuwagata dengan Rainbow Jururira. Nah, ini saya mikirnya tuh Jururira tuh
kayak bahasa Jepangnya dari jelly. Soalnya kalau kita lihat makanannya tuh bener-bener jelly gitu. Next scene, kita diperlihatkan markas Bagnarak yang berbanding terbalik dengan kerajaan Ishabana. Yang dimana si Desnaraknya ini menyuruh anak buahnya untuk membunuh manusia, meskipun itu juga akan membunuh si anak buahnya ini. Ini bener-bener model-model reckless sih. Dia bener-bener gak peduli sama bawahannya. Ya bisa dibilang ini kroco-kroco ini kan rakyatnya dari si Desnarak kan, kayak gitu. Dan bahkan si anak buahnya Desnarak itu dia bilang nggak apa-apa, kita kehilangan 100 kroco asalkan bisa membasmi manusia sebanyak 101. Aduh, sadis sih. Jujur aja sebenarnya ini sadis sih. Nah, kita lanjut lagi. Ternyata Desnarak mengincar harta karun, yaitu 3 dewa penjaga utama, yang dimana salah satunya adalah God Kabuto yang DX-nya itu sudah rilis. Nah, untuk 2 sisanya itu adalah God Bata atau Belalang dan God Sasori atau Kalajengking. Nah, ini jujur aja saya masih penasaran banget sih sama mecha si God Bata dan God Sasori, yang kalau si ketiganya ini digabungkan dengan King Oger itu bisa menjadi legendary King Oger, yaitu King Oger yang berjuang di zaman dahulu kala gitu deh. Nah, di sini kita diperlihatkan lagi di tengahnya itu ada semacam, jujur aja saya nggak tahu ya ini apakah logo atau ini Shugats juga. Karena bentuknya itu kayak laba-laba. Tapi kan laba-laba udah keluar di King Oger ya. Nah, ini tuh hewan apa? Apakah hanya lambang aja atau Shugats juga? Ini aduh, makin penasaran lagi sih untuk episode-episode selanjutnya. Dan lagi-lagi di bagian bawahnya itu ada Shugats Kumbang Tanduk 3, yang saya yakin banget ini tuh markasnya si King Oger, yang markas dari kerajaan Shugodam, yang kemungkinan besar nanti bisa berubah menjadi Shugats juga. Dan ya, siapa tahu bisa jadi mecha juga kan, model-model kayak DK Base. Ada rumor yang mengatakan bahwa Six Ranger-nya ini dia bertemakan laba-laba atau kalajengking. Nah, ini masih rumor nih 2 tema ini gitu. Lalu kita diperlihatkan juga di musuh mingguan dari episode ketiga ini, yaitu adalah kumbang kotoran atau dung beetle, yang biasanya dia suka ngedorong kotorannya pakai kaki belakang. Ini cukup unik sih sejujurnya, karena dia tuh punya 2 kepala, yaitu kepala bagian si kumbangnya dan kepala bagian pantatnya itu, kayak gitu. Kita balik lagi ke Himenoran yang sedang berjalan-jalan di luar istananya dan disambut oleh warga kerajaannya. Tiba-tiba ada warga yang menghampirinya ini nggak sengaja menginjak genangan. Kok kenangan sih? Kenangan malah jadi galau atuh. sorry. Menginjak genangan dan ini langsung menyiprat ke bagian karpetnya. Dan Himenoran langsung seketika pingsan. Apakah ini bakal sama kayak Momotaro yang mempunyai bisa dibilang penyakit sih. Jadi kalau Momotaro itu kan kalau dia berbohong, jantungnya itu langsung berhenti. Nah, apakah si Himenoran ini bakal sama kalau dia melihat barang yang bersih terkena kotoran, dia akan langsung pingsan? Well, tidak tahu. Kita tunggu aja, lagi-lagi kita cuma bisa menunggu kayak gitu. Dan ya langsung si Sebastian membersihkan karpetnya. Nah, dilanjut lagi di sini si Ran itu kan kayak ngeliat-liat gitu kan, ngeliat-liat lingkungannya gitu. Dan dia melihat ada satu rumah yang menghalangi keindahan dari perkebunan bunga-bunga itu. Nah, ini langsung si Sebastian disuruh mengusir si orang ini, dan rumahnya ini langsung dihancurkan dengan cara Nah, ini membuat Jira marah. Sebenarnya belum marah sih, cuman kayak kesel aja gitu, karena menganggap si Himenoran ini tuh egois banget. Dan si Gasto itu langsung ilfeel sama si Himeno-chan-nya ini. Langsung bener-bener yang awalnya kayak salting segala macam, ini langsung bener-bener cuek bebek asli.
Nah, next scene kita pindah ke Legless yang kedatangan seseorang tapi belum diperlihatkan siapa itu. Kita pindah ke taman kerajaan lagi. Di sini ada si God Kuwagata yang sedang bermain dengan God Kamakiri. Ini saya juga nggak tahu apakah si God Kuwagata ini lagi-lagi naksir sama si God Kamakiri. Pokoknya dia tuh langsung ditabok gitu sama God Kamakiri. Itu taboknya nggak main-main loh, sampai keluar percikan kayak gitu. Berarti kan emang iya, si God Kamakiri nggak suka aja gitu kan. Tapi ini ada yang sedikit janggal sih menurut saya. Kenapa? Karena ukuran God Kamakiri di sini itu hampir sama kayak God Kuwagata. Padahal harusnya kan God Kamakiri itu dia lebih kecil dibandingkan God Kuwagata, karena si God Kamakiri ini dia hanya sebagai kaki saja. Dan God Kuwagata itu bisa dibilang ya 70% dari badan utama King Oger gitu. Ya ini kayaknya miss size yang agak gimana gitu kan, agak kurang gitu. Nah, next scene, akhirnya Rainbow Jururira yang diminta Jira itu telah datang, tapi ternyata itu bukan Rainbow Jururira yang Jira mau. Nah, ini menjadikan motivasi Jira untuk menjadi raja yang nantinya akan menciptakan dunia damai di mana anak-anak itu bisa memakan Rainbow Jururira. Ternyata Rin itu nggak mau melepaskan Jira sampai memberikan God Kuwagata. Nah, di cermin ini ada penampakan dari Rita yang serem banget anjrit, sumpah. Rita ini kan bener-bener kayak pendiam banget, terus dia mulutnya gitu kan kostumnya. Terus tiba-tiba nongol di cermin. Ngapain Rita? Hei, Rita, Anda sudah pensiun jadi Rita Repulsa kan? Kenapa ada di situ coba? Nah, kita lanjut lagi. Ada warga yang datang untuk menagih kesembuhan anaknya yang telah dioperasi oleh tim Ran. Tapi ternyata anaknya ini masih belum sembuh juga. Ternyata ini tuh cuman permainan aja supaya si orang ini itu dapat uang kayak uang dana bantuan karena si anaknya ini yang belum sembuh akibat operasinya itu. Dan di sini kayaknya si Himenoran ini dia sudah sadar kalau si orang itu bohong. Makanya si Himenoran ini langsung balik masuk ke kerajaannya itu. Nah, di malam hari, Jira ini mengagumi pohon sakura yang tumbuh di dalam ruang kerajaan. Di sini, Gasto dan Sebastian saling mengobrol, dan ternyata Sebastian itu sudah bekerja di kerajaan Ishabana selama 3 tahun, dan usia dari si Sebastian itu masih 25 tahun. Kenapa dia terlihat tua? Karena dia itu menggunakan make up spesial gitu, supaya lebih terlihat peran kepala maid ya gitu deh. Jadi ya semacam pendalaman karakter gitu untuk menjadi head maid-nya gitu. Nah, ternyata kita juga dikasih tahu kalau nama aslinya Sebastian itu bukan Sebastian. Nama aslinya siapa? Kita tunggu aja di episode-episode selanjutnya. Karena pas mau dikasih tahu alasannya, tiba-tiba Bagnarak muncul di kota. Anjrit ini kenapa nggak dikasih tahu dulu gitu alasannya? Kenapa nggak dikasih tahu dulu itu nama asli dari si Sebastian? Ya udah gitu aja. Nah, ini ada yang saya kurang suka karena transisinya itu benar-benar patah banget. Jadi langsung hitam aja gitu layarnya. Harusnya dikasih transisi apa kayak gitu. Ya, ini bikin saya kurang suka sama episode kali ini sih gitu. Nah, di scene selanjutnya monster mingguannya datang dengan wujud besarnya. Saya juga masih belum tahu apakah memang konsepnya itu setiap monster mingguan datang langsung dalam wujud besarnya atau ini hanya di episode-episode awal aja. Karena kan dari episode pertama sampai episode ketiga ini monster mingguannya itu datang langsung dalam bentuk besar. Nggak seukuran kroco gitu. Malah si Desnaraknya yang dalam bentuk manusia gitu, ukuran manusia. Ya, lagi-lagi kita hanya bisa menunggu aja gitu.
Kita lanjut lagi, berubahlah si Kuwagata Oger dan Tombo Oger. Di sisi lain, ternyata bocah di kursi yang tadi itu jatuh dan membuat Ran itu langsung fokus terhadap si bocah ini. Akhirnya si Ran ini langsung lari untuk menghalangi tembakan dari monsternya itu, yang akhirnya malah mengotori gaunnya si Ran. Tapi di sini Ran nggak ada masalah karena Ran itu ternyata dia benar-benar loyal banget sama warganya gitu. Nah, ini baru namanya raja. Dan di sini kita juga dikasih quotes sama si Ran, yaitu keinginanmu hanya bisa dipenuhi oleh dirimu sendiri, bukan orang lain. Nah, ini mulai apa ya, kelihatan sisi baik dari si Himenorannya itu. Selanjutnya, berubahlah si Himenoran menjadi Kamakiri Oger dengan full henshinnya. Tapi ada sedikit yang janggal. Coba kalian lihat lebih jelas lagi dan pelan-pelan dibuat pelan lagi gitu. Karena Himenoran itu mengaktifkan atau memencet semua tombolnya itu kecuali tombolnya si Tombo Oger. Kalian putar ulang lagi deh dan di play secara pelan aja. Itu kelihatan banget kok. Nah, tapi ya nggak apa-apa karena wanita cantik kan nggak pernah salah. Kita lanjut lagi. Pertarungan Kamakiri Oger pun dimulai dengan pedang dan senjata ciri khas dari shieldnya. Yang satu menggunakan pedang, yang satu menggunakan semacam kayak sambit ya dia kayaknya, atau claw gitu, claw kecil gitu. Nah, cara bertarungnya itu tipikal petarung lincah dan aktif dengan finisher double slashnya itu. Tapi ini bukan nama resminya ya untuk nama finishernya. Ini masih nama perkiraan dari saya aja. Dan langsung dipanggil Shuguts untuk bergabung menjadi King Oger kayak gitu. Scene berlanjut ke mecha fighting yang dimulai dari muka dan setengah badan God Kuwagata, yang sekali lagi masih bikin saya kagum banget dengan propertinya itu. Karena properti ini tuh bener-bener, pertama pewarnaannya bagus, lalu dari sisi sistem pergerakannya bagus banget, gak kaku sama sekali. Ini bener-bener bagus banget loh. Wah, gila. Dan bergabunglah ke 10 Shuguts ini. Nah, di sini kita diperlihatkan proses penggabungan God Kamakiri dari dalam kokpitnya. Setelah di episode kedua kemarin, kita diperlihatkan penggabungan King Oger dari POV atau point of view kokpit si Tombo Ogernya. Nah, untuk episode selanjutnya mungkin bakal diperlihatkan dari kokpit Hachi atau nanti dari kokpit si Rita kayak gitu. Lalu ya pokoknya mereka bergabung menjadi King Oger. Nah, dalam pertarungan ini pedang milik King Oger tidak bisa menembus bagian kulit luar dari si dung beetle-nya ini yang sangat keras. Tiba-tiba Ran melihat God Katatsumori atau siput yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba kucuk gitu. Terus si Ran nengok gitu. Ini saya juga nggak tahu dari mana asal si God Katatsumori ini. Apakah setiap kerajaan itu punya setidaknya satu jenis hewan yang sama dengan kerajaan lainnya, atau ini adalah Shuguts kiriman dari si kerajaan Nkosopa kayak gitu. Nah, akhirnya bergabunglah God Katatsumori yang menjadi Snail Gatling yang dikendalikan secara barbar dan rusuh sama si Himeno-channya ini, sampai si Gasto itu tuh kesel gitu loh. Apakah ini menjadi kepribadian Himeno? Kalau dia melihat sesuatu yang menurut dia lucu atau kawaii, itu dia langsung lepas kendali. Soalnya dia bener-bener kayak ketawa itu gitu sambil nembak-nembak gitu. Dan di sini kita dikasih sedikit jokes yang menurut saya ini agak garing, tapi ya oke lah. Nggak yang garing-garing banget gitu, enggak, tapi ya masih oke lah. Si Himeno-nya ini nggak sengaja menembak ke danau yang mengakibatkan danaunya ini menyiprat ke warga dan mate-nya itu, pembantunya itu. Dan langsung aja si Sebastian siaga dengan payungnya. Sedia payung sebelum kecipratan. Kok jadi kecipratan sih? Ya pokoknya gitu deh. Akhirnya mereka bertarung. Terus si Snail Gatling-nya ini bisa menembus kotoran dari si
dung beetle-nya ini yang malah mengukir sebuah bunga. Dan langsung aja, tiba-tiba si dung beetle ini melompat dan dikejar oleh King Oger yang bisa terbang. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada satu poin yang banyak orang tuh bingung. Kok bisa si Himeno Ran yang posisinya itu kan di bagian kaki, tapi dia bisa ngelihat sejajar lurus gitu ketika si Gatka Tatsumori lepas dari bagian tangan. Nah, jawabannya, ini menurut saya pribadi ya, jawabannya karena di tiap depan depan kokpit itu adalah monitor yang terhubung sama bagian mata dari King Oger. Jadi ya bisa terlihat secara lurus gitu deh. Gitu guys. Nah, kita lanjut lagi. Kalau kalian ingat, di episode kedua kemarin, Gasto itu bilang kalau kita bisa mengaktifkan kekuatan dari masing-masing Shuguts kalau kita berada di dalamnya. Nah, si Gatka Makiri ini mengaktifkan kekuatannya itu, yaitu tendangan pisau bedah dengan mengangkat si kedua tangannya itu. Dan langsunglah si monsternya ini ditendang gitu, ditendang menjauh, dan si King Oger-nya melompat ke atas lalu nendang. Sebenarnya itu nggak nendang sih, apa ya? Pokoknya kakinya tuh ke bawah kayak gitu. Ini finisher yang keren banget. Dan untuk nama finishernya ini masih belum tahu, tapi anggap aja King Oger Kick. Anggap aja kayak gitu. Dan selesailah untuk pertarungan mecha fightingnya ini. Langsung hancur gitu deh. Nah, Shin berpindah ke kerajaan Sugodam yang ternyata orang yang bertemu Lackless adalah Kaguragi, sang Hachi Oger. Sesuai yang saya bilang di mini talk episode 1, Kaguragi ini bener-bener punya kepribadian banyak kayaknya. Bener-bener munafik banget gitu loh. Ini aduh, udah berisik tapi ternyata muka dua. Kayaknya bakal jadi karakter yang paling gak saya suka sih. Nah, sang Hachi Oger ini ternyata membuat kesepakatan untuk menangkap Jira di kerajaan Ishabana dengan rencana rahasianya. Dan langsung aja dari pihak kerajaan Shugodam memberikan kristal hitam yang belum tahu apa itu fungsinya ke si Kaguragi. Dan Kaguragi langsung memberikan ekspresi mimik muka yang ya gitu, dia langsung kayak jahat gitu deh pokoknya. Nah, scene ditutup dan episode ketiga ditutup dengan Ran yang mengganti bajunya dengan baju dokternya untuk mengobati rakyatnya yang terkena serangan musuh tadi. Di sini Jira tersadar bahwa Ran itu memperkaya hati orang dengan keindahan dari kerajaannya itu. Bahkan rumah yang tadi dibom, yang tadi dihancurkan, itu ternyata sudah diganti dengan rumah yang lebih layak dan lokasinya tuh lebih sesuai kayak gitu. Nah, kemudian Jira ingin Ran bergabung dengannya, dengan tim King Oger-nya itu, yang dihalangi oleh perawatnya. Di sini si Jira itu dikirain mau masuk ke dalam ruang gantinya gitu. Nah, tiba-tiba God Kuwagata menggeram yang ternyata God Kabuto datang untuk mengincar Jira, Gasto, dan juga Ran. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan God Kabuto? Apakah ini dikendalikan oleh Kaguragi atau dia punya kepribadian sendiri kayak ke-10 Shuguts lainnya? Ya, untuk episode kali ini selesai di sini. Lalu preview untuk episode keempat, kita akan masuk ke kerajaan Tofu yang dipimpin oleh Kaguragi. Nah, di sini God Kabuto itu bertarung dengan God Kuwagata. Lagi-lagi kita masih belum tahu siapa yang mengendalikan God Kabuto ini. Kemudian kita diperlihatkan oleh Hachi Oger berada di dalam kokpit yang jujur saya nggak tahu ini kokpit untuk si God Hachi atau God Kabutonya. Lalu Lackless bilang kalau kita itu bisa membuat God Kabuto patuh. Nah, ini dengan cara apa? Lagi-lagi kita dibuat penasaran cuy. Gila. Tapi di akhir preview kita diperlihatkan oleh King Oger yang bisa menggunakan God Kabuto sebagai cannon-nya itu. Jadi untuk episode keempat kita
mendapatkan satu Shoguts lagi, yaitu God Kabuto. Lagi-lagi kita diperlihatkan oleh Rita yang entah ada keperluan apa, udah muncul di Ishabana, sekarang, maksudnya di episode keempat nanti, muncul juga di Tofu. Ini Rita ngapain sih? Hah? Ya pokoknya untuk episode ketiga kali ini seperti itu. Untuk overall menurut saya ya ada yang naik dan ada yang turun juga. Ya untuk penilaian total saya kasih nilai 7,5/10 sih. Karena ya itu yang saya bilang tadi, ada transisi yang patah banget, terus ada detail kayak yang kelupaan gitu, yang memutar si Tombo Ojre itu. Ya gitu deh, dan saya udah nggak sabar untuk melihat debut dari God Bata dan God Sasori-nya nanti. Ini bakal jadi apa? Ya udah guys, jadi untuk mini talk King Oger episode ketiga malam ini, kali ini sekian dulu aja. So jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.